Selamat sore, shalom. Sekali lagi shalom, salam damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus kepada Bapak Ibu, Saudara sekalian, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita masuk bulan September, Saudara ya. Di bulan September ini kita sama-sama akan merenungkan tema yaitu The Blessings of Faithfulness, the blessing of faithfulness. Panjang bulan ini kita akan merenungkan tema ini baik di ibadah minggu maupun di setiap kul yang ada. Kul adalah nama komunitas kita, Community of Love. Saya mau ingatkan sekali lagi, saudara ya, tolong catat di alarm saudara bahwa minggu depan tidak ada ibadah on-site di tempat ini. Kasih tahu kanan kiri, minggu depan tidak ada ibadah on-site di tempat ini. Tolong dicatat dan tolong kalau saudara kenal dengan saudara atau teman yang tidak hadir hari ini dan saudara tahu, saudara tolong beritahu. Yang pasti kita akan upload di media sosial ya, ada di Instagram, ada di Facebook. Tapi mungkin ada orang-orang yang belum sempat lihat nanti media sosial kita, jadi tolong saling mengingatkan. Karena apa? Karena kita ada retreat saudara ya, hari Jumat sampai Minggu, tanggal 9 sampai 11 September begitu. Jadi ibadah minggu akan diadakan di tempat retreat saudara, bukan di tempat ini. Tapi nanti minggu depannya kita kembali lagi di tempat ini di jam 3 sore. Sekali lagi minggu depan tidak ada ibadah on-site di tempat ini. Ibadah hanya dilaksanakan melalui Zoom meeting. Dan Zoom meetingnya juga nanti akan di-share di media sosial. Dan perhatikan baik-baik saudara waktunya. Ya, waktunya adalah jam 9 pagi. Katakan jam 9 pagi. Ya, jadi minggu depan 11 September ibadah BIC hanya melalui Zoom meeting dan waktunya adalah jam 9 pagi ya. Ibadah akan dilayani oleh Pastor Lily Effendi dari gereja pusat kita, Bethany Church Singapura, pembicara retreat BIC. Oke, baik, ini pengumuman yang sangat penting. Saya berharap tidak ada yang datang minggu depan jam 3 sore di tempat ini saudara ya. Oke, baik, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan yang sederhana saja. Hari ini saudara, saya mau sharing mengenai faithfulness atau kesetiaan. Mari kita buka bersama surat 2 Timotius pasal 2 ayat 13. 2 Timotius pasal 2 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama 2, 3. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. If we are faithless, he remains faithful for he cannot deny himself. Nah, hari ini saya mau bagikan 2 prinsip saudara berdasarkan ayat ini saudara. Yang pertama nanti kita akan belajar kata kita tidak setia. Dan yang kedua kita akan belajar dia tetap setia. Ya, jadi hari ini kita akan belajar ketidaksetiaan kita dan kesetiaan Tuhan. Oke, mari kita lihat yang pertama yaitu ketidaksetiaan kita. Tadi dikatakan oleh Rasul Paulus, jika kita tidak setia, ya, if we are faithless. Nah, ini bahasa Inggris bagus ya menerjemahkan. Jadi memang kata tidak setia, saudara, itu menggunakan kata Yunani apisteo. Nah, apisteo itu artinya faithless, betul. Tidak beriman, tidak percaya, tidak taat. Sekali lagi, kata tidak setia ini artinya tidak beriman, tidak percaya, tidak taat. Jadi kita menolak untuk percaya, menolak untuk taat kepada Tuhan. Ya, implikasinya adalah ya, sekalipun kita mengaku Kristen, tapi kita nggak mau mempercayakan hidup kita dan masa depan kita kepada Tuhan. Kita nggak mau hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, saudara perlu tahu bahwa teks ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada orang-orang percaya. Jadi teks ini bukan ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan. Ya, tapi teks ini ditujukan kepada jemaat, saudara, jemaat, gereja yang ada di dalam penggembalaan Timotius. Jadi mereka sudah menerima Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, mereka telah memberi diri dibaptis, mereka adalah jemaat yang ada dalam penggembalaan. Ya, samalah seperti BIC Korea ini, saudara ya. Saudara adalah orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan saudara ada dalam penggembalaan. Nah saudara, dari sini kita bisa belajar satu hal penting ya saudara ya. Menurut saya kita harus berhati-hati karena berarti kondisi tidak setia, kondisi tidak percaya, tidak taat itu bisa dialami oleh orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, amin. Hati-hati, karena kondisi tidak setia, tidak percaya, tidak taat, ini bisa dialami oleh kita, termasuk saya saudara ya. Saudara dan saya, kita bisa berada dalam kondisi tidak setia. Nah akibatnya bisa macam-macam sebetulnya. Tapi hari ini saya mau bicara mengenai kehidupan yang dikuasai oleh kekhawatiran. Ini merupakan salah satu dampak yang terjadi ketika kita memilih untuk tidak percaya kepada Tuhan. Yaitu hidup kita akan dikuasai oleh kekhawatiran. Hidup kita akan dikuasai oleh kecemasan, oleh kegelisahan. Nah saudara jangan salah paham, bicara mengenai kekhawatiran itu kondisi mental yang wajar. Saya ulangi ya, dalam kadar tertentu kekhawatiran, kecemasan itu merupakan kondisi mental yang wajar. Yang bisa dialami oleh semua orang, ya saya pun mengalaminya saudara. Dan bahkan dalam kadar tertentu kalau kita bicara kekhawatiran atau kecemasan saudara ya, itu bisa membantu kita bahkan dalam kadar tertentu ya. Kekhawatiran itu bisa jadi alarm supaya kita berhati-hati dengan hidup ini. Supaya kita bersiap-siap dengan hidup ini. Supaya kita memiliki antisipasi terhadap ancaman atau bahaya yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Supaya kita bisa survive. Contoh kalau saudara cemas gagal ujian, apa yang harus saudara lakukan? Saudara harus belajar, betul? Itu kan bagus, alarm untuk mengingatkan, jangan males. Ya, supaya kamu bisa berhasil dalam ujian, ya kamu harus antisipasi, bersiap-siap, berhati-hati dengan cara ya kamu harus belajar, betul ya saudara? Jadi dalam kadar tertentu kalau kita bicara mengenai kekhawatiran, kecemasan, itu hal yang wajar yang bisa dialami oleh semua orang. Tapi pada saat kekhawatiran itu menjadi berlebihan, dan terjadi secara berkepanjangan, nah ini dua kata kunci, berlebihan dan berkepanjangan. Artinya itu berlangsung terus menerus, maka itu merupakan kondisi yang tidak wajar bagi murid-murid Yesus. Bagi murid-murid Yesus, kekhawatiran yang berlebihan dan berkepanjangan yang berlangsung terus menerus, itu merupakan kondisi yang sama sekali tidak wajar. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita tahu bahwa kekhawatiran yang berlebihan dan berkepanjangan itu bisa mengganggu kehidupan kita. Kita jadi nggak bisa belajar dengan baik, kita jadi nggak bisa bekerja dengan baik, kita jadi nggak efektif, kita nggak produktif dalam melakukan aktivitas yang menjadi tanggung jawab kita. Halo, betul? Dan kalau kondisi ini dibiarkan terus berlanjut, kita bisa masuk dalam kondisi depresi. Depresi itu adalah sebuah kondisi mental di mana kita merasa diri kita tidak bernilai, tidak bermakna, tidak ada arti, tidak ada alasan lagi untuk hidup. Waduh, itu kalau udah masuk dalam kondisi depresi, saudara frustasi, saudara putus asa, saudara udah gak mau makan, udah gak mau tidur, gak mau melakukan apa-apa. Saudara lumpuh total. Depresi itu lumpuh total sudah. Udah gak punya gairah, udah gak punya semangat, udah gak punya energi apapun. Itu kondisi yang paling parah saudara dalam kondisi mental seseorang. Dan saya katakan itu disebabkan karena kekhawatiran yang berkepanjangan dan berlebihan itu bisa melumpuhkan iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kayak kita perlu share ini ya saudara, kita perlu membahas ini saudara karena ini merupakan salah satu gangguan yang cukup besar ya dalam kehidupan manusia, termasuk orang-orang percaya ya, termasuk orang-orang beriman saudara.
Jadi sekali lagi, saya tidak sedang bicara kekhawatiran yang sesaat ya, tapi saya sedang bicara kekhawatiran yang berlebihan dan berkepanjangan. Hidup yang dikuasai oleh kekhawatiran, ini yang saya sedang bahas. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita harus mengerti bahwa akar dari kekhawatiran itu ada pada satu kata, yaitu kontrol. Katakan kontrol, kendali. Ya, kenapa sih kita khawatir, saudara? Karena kita kepingin mengontrol segala sesuatu. Kita kepingin mengendalikan kehidupan kita dan masa depan kita secara pasti sesuai ekspektasi kita, sesuai keinginan kita. Nah, padahal kenyataannya kita ini sekarang sedang hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, dunia yang imperfect. Ya, ada banyak hal yang kita nggak bisa kontrol di dunia ini. Halo, betul nggak? Ada banyak hal yang kita nggak bisa kendalikan di dunia ini, saudara. Contoh deh, orang iri sama kita. Saudara bisa kontrol nggak? Halo? Kita udah berbuat baik, ya kita melakukan tanggung jawab kita ya, kita nice ya, jaga perkataan udah, jaga perilaku udah, kita udah mengasihi dia loh, udah bantu dia. Tapi kita nggak bisa kontrol kalau orang itu tetap aja iri sama kita, halo? Betul? Dan memusuhi kita. Kita nggak bisa kontrol hal tersebut, saudara. Kita nggak bisa mengendalikan mulut orang. Nggak mungkin kita gembok mulut orang untuk jangan ngomongin yang negatif ya tentang aku. Nggak boleh, saudara, nanti bisa ditangkap. Ya, karena itu mengganggu hak asasi manusia. Semua orang punya mulut, semua bisa berkata apa saja tentang kita. Sekalipun kita udah baik sama mereka ya, sekalipun kita udah jaga perkataan, jaga perilaku, tapi tetap ada kemungkinan orang-orang iri sama kita, orang-orang ingin ngejatuhin kita, orang-orang memusuhi kita. Kita nggak bisa kontrol hal tersebut. Nah, itu bisa membuat kita cemas. Ataupun hal-hal lain, saudara, kita juga nggak bisa kontrol kejahatan, kita nggak bisa kontrol fenomena alam, kita nggak bisa kontrol bencana alam, kita nggak bisa kontrol krisis energi, krisis pangan, resesi global, inflasi, kita nggak bisa kontrol hal-hal tragis bahkan, saudara ya. Ya, saya tahu kita semua nggak mau mengalami itu, tapi realitanya, kenyataannya hal-hal tragis, ya it happen, itu terjadi. Halo, betul? Iya. Karena kita sedang hidup di tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Dunia yang tidak normal, dunia yang imperfect, saudara. Itu sebabnya tadi saya katakan gangguan kekhawatiran ini menjadi sebuah isu yang besar. Ya, isu yang besar dalam kehidupan manusia. Tantangan bahkan saya sebut bagi iman Kristen, saudara ya. Tantangan bagi iman Kristen. Itu sebabnya kita perlu belajar untuk merendahkan diri. Katakan merendahkan diri. Merendahkan diri dan menyerahkan kontrol hidup kita hanya kepada Tuhan. Saudara mungkin terdengar agak gimana gitu ya, tapi kalau saudara perhatikan baik-baik, saudara, orang yang hidup dikuasai kekhawatiran itu sebenarnya orang sombong. Karena dia ingin kontrol segala sesuatu, dia ingin kendalikan segala sesuatu, dia mau jadi Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Mungkin saudara agak kaget dengar hal ini ya. Makanya tadi saya bilang kita perlu belajar merendahkan diri. Karena kalau saudara baca 1 Petrus 5, saya nggak tulis di sini ya, 1 Petrus 5 ayat 6 sampai 7, Rasul Petrus tulis, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat dan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi Rasul Petrus tuh ngomong, kalau orang itu rendah hati, dia akan serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Tapi kalau ada orang tidak mau menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, berarti dia tidak rendah hati, saudara. Dia merasa I can do it, ya aku bisa handle segalanya. Padahal di dunia ini ada banyak hal yang kita nggak bisa kontrol, saudara. Itu sebabnya kita perlu merendahkan diri dan menyerahkan kendali hidup kita hanya kepada Tuhan. Amin. Pertanyaannya, mau nggak saudara mempercayakan hidup saudara kepada Tuhan? Mau nggak saudara menyerahkan kendali hidup saudara kepada Tuhan? Karena ini bicara soal trust. Halo? Trust itu muncul dari pengenalan secara pribadi dan mendalam. Halo, betul? Kita nggak mungkin trust sama orang yang kita baru kenal, nggak mungkin. Kita baru bisa trust sama seseorang, kita bisa percayakan, boleh ajak orang itu masuk ke rumah kita, saudara, untuk ngobrol di dalam rumah kita, itu kalau kita kenal sama orang itu. Halo, betul? Iya. Kalau kita kenal baik-baik, saudara, baru kita mau. Kalau enggak, tentu kita enggak akan membiarkan begitu saja. Kita butuh waktu untuk mengenal orang itu, untuk kita bisa terbuka sama orang itu.
Ya mungkin kalau mau masuk ke rumah, petugas gas juga bisa sih ya. Di Korea ada petugas gas masuk rumah. Tapi maksud saya kita nggak mungkin mau terbuka dengan orang yang kita baru kenal. Halo, betul? Ya, kita butuh waktu. Kalau kita lihat orang ini memang bisa dipercaya, baru kita akan membuka. Kita akan terbuka, kita akan cerita rahasia-rahasia di dalam diri kita. Jadi butuh apa? Butuh pengenalan. Trust itu muncul dari pengenalan secara pribadi dan secara mendalam. Demikian juga dengan Tuhan, trust, kepercayaan dengan Tuhan, kesetiaan dengan Tuhan itu muncul dari pengenalan saudara akan Tuhan. Pengenalan secara mendalam, pengenalan secara pribadi. Bukan sekedar kata orang, kata pendeta, kata khotbah, bukan. Tapi saudara memang punya hubungan dengan Tuhan setiap hari, katakan setiap hari. Siapa Tuhan dalam hidup saudara itu akan menentukan seberapa besar saudara mau mempercayakan hidup dan masa depan saudara kepada Tuhan. Saya ulangi, siapa Tuhan dalam hidup saudara itu akan menentukan seberapa besar saudara mau mempercayakan hidup dan masa depanmu kepada Tuhan. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang bisa dipercaya, Tuhan adalah pribadi yang bisa diandalkan, maka kita mau menyerahkan segala keinginan kita dan perencanaan kita berkaitan dengan masa depan kepada Tuhan karena kita percaya rancangannya selalu yang terbaik buat hidup kita. Amin. Ya, itu butuh trust dan itu tidak mudah. Saya harus katakan itu tidak mudah karena saudara harus melakukannya secara intentional, saudara harus melakukannya secara sengaja. Untuk kenal Tuhan itu saudara harus datang dengan penuh kerinduan. Baru saudara bisa nyanyi, Lord I will trust in you, Lord I will trust in you, my heart will trust in you. Saudara, kita baru bisa menaruh kepercayaan, kesetiaan, ketaatan, ya kita lagi bahas mengenai itu ya. Ketaatan kepada Tuhan, kita baru mau lakukan itu kalau kita trust, kita kenal Dia secara pribadi, saudara. Nah saudara, ini hal yang mungkin simple, yang sederhana gitu ya, tapi saya mau bagikan ini saudara, karena hal yang simple, yang sederhana ini sesuatu yang mendasar dan penting sekali. Belajarlah untuk ikuti kata Yesus, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Belajarlah untuk menjadi orang-orang yang bisa fokus pada perkara hari ini, fokus on today, saudara ya. Karena memang hidup yang paling real itu adalah hari ini, present. Ya, kita kalau bicara kemarin sudah berlalu. Kalau kita bicara yang akan datang belum tentu terjadi, tidak real. Hidup yang paling real itu adalah today, katakan today. Sekarang, itu yang paling real saudara, amin. Ya, itu sebabnya marilah kita belajar untuk fokus kepada perkara hari ini. Ya, saya pakai kata belajar karena memang tidak mudah. Ya, kita kan punya keinginan, kita punya perencanaan, kita punya visi ke depan. Boleh enggak? Boleh. Saudara punya keinginan, punya perencanaan, bagus, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, boleh. Tapi semua itu tidak real. Semua itu tidak real saudara. Ya, yang real itu kapan? Hari ini. Yang pasti itu kapan? Sekarang. Itu saudara, itu sebabnya Tuhan mau kita belajar untuk menikmati perkara-perkara hari ini. Jangan bilang nanti deh aku bersyukurnya, nanti deh aku bahagianya. No, bahagia itu sekarang, bilang kanan kiri, bahagia itu sekarang. Amin. Bahagia itu keputusanmu, amin. Jangan bilang nanti kalau udah punya pacar baru bahagia. Tanya sama orang yang udah punya pacar, benar bahagia? Nanti kalau udah menikah aku bahagia. Tanya sama yang udah menikah, benar gak bahagia? Nanti kalau udah punya anak aku baru bahagia. Nanti kalau udah punya rumah, kalau udah punya uang sekian aku tanya sama orang-orang kaya. Tanya sama orang-orang yang sudah terrealisasi, benar mereka bahagia? Enggak, manusia enggak ada puasnya. Bahagia itu sekarang, amin. Nikmati hidupmu itu kapan? Sekarang. Jangan bilang besok, belum tentu ada hari esok. Kok Dedi, iya belum tentu. Kita boleh punya perencanaan abis ini mau makan bersama kemana, ke Sincon atau Hongdae. Belum tentu terjadi. We never know apa yang terjadi. Saudara pikir hidup ini pasti? Enggak, yang pasti itu hanya Tuhan. Amin. Makanya serahkan kendali hidupmu sama Tuhan, maka engkau akan baik-baik saja.
Ada tantangan, ada masalah, ada ancaman, ada bahaya, ada. Tapi kalau kita serahkan semua ke Tuhan, Tuhan yang pegang kendali, hidup kita akan baik-baik saja. Dan kita tetap akan bisa berbahagia. Sekalipun mengalami kegagalan, kita tetap bisa nyanyi di tengah kegagalan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku hari ini, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal hari ini yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Amin. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Today. Katakan today. Hari ini. Dan melakukan itu setiap hari, saudara. Ya, jadilah orang-orang yang bersyukur akan anugerah Tuhan dan menikmati sekalipun kita mengalami kegagalan, ya, sekalipun kita mengalami hal-hal yang gak sesuai ekspektasi, itu dialami oleh semua orang, saudara. Ya, bukan hanya saudara. Semua orang mengalami hal-hal yang gak sesuai dengan ekspektasi. Tapi kita bisa tetap mengucap syukur karena kita murid-murid Yesus. Kita bisa mengucap syukur dalam segala keadaan karena kita ada di dalam Kristus. Amin. Dan kalau kita ada di dalam Kristus, kita percaya bahwa ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Tahu gak ya lagu itu, saudara? Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Sekalipun nampaknya buruk, tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai keinginan, tidak sesuai harapan, Tuhan sedang menyediakan yang lebih baik, bahkan yang terbaik buat hidup saudara dan saya. Amin. Tapi itu butuh trust, itu butuh pengenalan, keintiman dengan Tuhan. Ya. Saudara, mari kita belajar fokus on today. Karena ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan itu terjadi karena kita terlalu berfokus kepada masa depan yang tidak pasti, yang belum tentu terjadi dan biasanya tidak pernah terjadi. Imajinasi yang liar, nakal, brutal. Kita punya imajinasi yang mengerikan, nanti akan begini, nanti akan begitu. Kalau nggak begini gimana, kalau nggak begitu gimana. Padahal itu belum tentu terjadi dan tidak pernah terjadi biasanya. Karena kita percaya bahwa kita hidup ada di tangan Tuhan. Serahkanlah masa depanmu kepada Tuhan. Karena Dia yang memelihara hidup kita. Amin. Yang kedua, yang terakhir, kita mau belajar mengenai kesetiaan Tuhan. Ya, kesetiaan Tuhan. Tadi dikatakan begini, saudara ya, jika kita tidak setia, tidak percaya, tidak taat, tidak mau menyerahkan kontrol hidup kita kepada Tuhan, tidak mau mempercayakan hidup dan masa depan kita kepada Tuhan, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Nah, saudara, kata faithful ya atau kata setia yang ditujukan kepada Tuhan itu menggunakan kata Yunani pistos ya, bukan apisteo tapi pistos. Nah, pistos itu artinya bahasa Indonesianya bisa dipercaya. Bisa diandalkan ya, bisa dipercaya, bisa diandalkan. Nah, saudara, hati-hati nih dengan ayat ini ya. Jadi kita perlu berhati-hati dengan ayat ini karena ada orang-orang yang menafsirkan ayat ini seperti ini. Oh, kita nggak setia, Tuhan tetap setia. Berarti kalau gitu kita punya lisensi, kita punya izin untuk hidup seenaknya, hidup mempermainkan Tuhan atau kurang ajar sama Tuhan. Nggak apa-apa kurang ajar sama Tuhan, nggak apa-apa. Nggak taat sama Tuhan, memberontak, melawan kepada Tuhan, nggak apa-apa, Tuhan tetap setia. Hati-hati, siapa yang punya pikiran seperti itu ya? Saya dulu punya pikiran seperti itu. Dulu, saudara udah bertobat sekarang saudara ya. Saya dulu berpikir bahwa oh kalau gitu kita bisa mempermainkan Tuhan. Ya, kalau gitu kita bisa mengabaikan Tuhan atau bersikap kurang ajar terhadap Tuhan. Saudara hati-hati. Galatia 6 ayat 7, kita baca yuk. Galatia 6 ayat 7 berkata begini. Baca bersama 2, 3. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Saudara,
hati-hati ya dengan kalimat jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara harus lihat kalimat berikutnya, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi kesetiaan Tuhan itu terhadap dirinya, saudara. Kesetiaan Tuhan itu terhadap firman-Nya. Kesetiaan Tuhan itu terhadap apa yang dia katakan, apa yang dia firmankan, apa yang dia perintahkan, apa yang dia janjikan. Termasuk Galatia 6 ayat 7 ini firman Tuhan bukan? Halo? Tuhan setia dengan firman-Nya. Kalau engkau menabur dosa, ya engkau akan menuai kebinasaan. Itu sesuai dengan firman. Apa yang kamu tabur, itulah yang kamu tuai. Ya. Kalau kamu menabur hal-hal yang jahat, ya engkau akan menuai hal-hal yang jahat. Tuhan setia dengan firman-Nya. Artinya dia tidak membiarkan dirinya itu dipermainkan. Setiap dosa memiliki konsekuensi. Itu firman Tuhan. Halo, betul? Dan Tuhan setia sama firman itu. Tuhan gak mencela-mencela. Setiap dosa itu ada konsekuensi. Kamu aku kasih free will, kamu aku kasih free choice. Tuhan kasih kita kehendak bebas untuk memilih. Halo, betul? Tuhan gak pernah memaksa kita untuk taat sama Dia. Ya, iya. Tuhan gak pernah paksa, tapi Tuhan kasih pilihan kepada kita. Dan setiap pilihan yang kita ambil itu ada konsekuensinya. Contoh deh, firman Tuhan berkata, hendaklah kamu berkata benar seorang kepada yang lain. Maksudnya jangan ada dusta di antara kita. Kenapa firman Tuhan itu disampaikan seperti itu? Karena Tuhan mau kita hidup, ya saudara, dalam integritas. Karena orang-orang yang kehilangan kepercayaan itu terjadi karena mereka hidup dalam ketidakbenaran, hidup dalam dusta. Saudara, kalau saudara sering bohong sama orang, kalau saudara sering berdusta sama orang, saudara jangan kaget kalau orang hilang kepercayaan sama saudara. Tiba-tiba gak terjadi dengan tiba-tiba. Gak ada orang tua tiba-tiba gak percaya sama anaknya. Gak ada tiba-tiba teman, bestie, best friend gak percaya lagi. Atau gak ada saudara atasanmu, dosenmu, atau sajang nim, bos tiba-tiba gak percaya lagi sama kita. Enggak, itu gak ada yang terjadi tiba-tiba. Tiba-tiba tidak pernah terjadi dengan tiba-tiba. Kalau saudara ingin menuai buah yang bernama kesetiaan, saudara harus menabur benih yang bernama kesetiaan. Saya ulangi, kalau saudara mau menuai buah yang bernama kepercayaan, saudara mau dipercaya orang tuamu, saudara mau dipercaya teman-temanmu, saudara mau dipercaya sama atasanmu, dosenmu, bosmu, saudara mau dipercaya oleh Tuhanmu, maka belajarlah menabur benih yang bernama kesetiaan. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Amin. Sebab apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Dan itu ada di dalam firman Tuhan. Dan Tuhan gak bisa melepaskan itu. Kesetiaan Tuhan itu adalah kesetiaan terhadap firman-Nya. Tuhan gak bisa dipermainkan, saudara. Saya kasih contoh deh ya, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel itu kan umat pilihan Tuhan. Halo, Tuhan sayang gak sama bangsa Israel? Halo? Bangsa Israel itu umat pilihan Tuhan. Tapi sekalipun bangsa Israel itu umat pilihan Tuhan, bukan berarti bangsa Israel secara otomatis bisa mempermainkan Tuhan. Bisa seenaknya sama Tuhan. Bisa mengabaikan Tuhan atau bersikap kurang ajar, melawan, memberontak kepada Tuhan, menyembah berhala contohnya. Bukan berarti Tuhan diam-diam, oh ya aku setia. Enggak ya, saudara harus lihat Tuhan setia sama firman-Nya. Coba kita lihat Ulangan pasal 7 ayat 9 sampai 10. Yuk kita baca bersama 2, 3. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dia adalah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ayat 10, hati-hati, baca bersama 2, 3. Tetapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia, Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Saudara, ini kalimat melakukan pembalasan dengan membinasakan, ini bicara murka Allah. Katakan murka Allah. Ya, kita harus tahu Allah bisa murka. Kenapa Allah bisa murka? Satu, karena Allah kudus, suci. Allah gak bisa kompromi, cincai dengan dosa, gak bisa. Kalau kita bisa, cincailah, udahlah, tahu sama tahu, enak sama enak, gak apa-apa lah sekali-sekali. Itu manusia. Manusia bisa kompromi. Tuhan itu kudus, suci. Dan kekudusan Tuhan itu sempurna.
Dan dia Tuhan yang adil. Kenapa Allah bisa murka? Pembalasan ini bicara murka ya. Kenapa Allah bisa murka? Karena Allah itu adil. Allah itu kudus. Nah kalau saudara udah ngerti konsep ini kan di perjanjian lama ya. Kalau saudara ngerti konsep ini, kita baru bisa menghargai pengorbanan Yesus. Kalau ngerti kalau Allah itu bisa murka, Allah itu bisa menghukum, Allah itu bisa membalas. Perjanjian lama ya. Kalau kita ngerti konsep itu, kita baru bisa mengucap syukur dan berkata amazing grace buat karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kenapa? Karena Yesus mati di kayu salib untuk menanggung murka Allah atas manusia berdosa. Murka Allah yang terbesar, yang paling mengerikan ditanggung Yesus. Yesus tanggung neraka saudara dan saya. Neraka itu bicara keterpisahan dengan Allah yang kudus. Terputus hubungan dengan Allah yang kudus. Yesus tanggung itu di atas kayu salib. Nah, kalau kita ngerti ini konsep, karena pewahyuan itu sifatnya progresif ya. Jadi kalau baca Alkitab tuh saudara harus hati-hati ya. Baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, saudara, pewahyuan Tuhan itu sifatnya progresif. Bukannya berarti Tuhan mencela-mencela ya. Tapi itu sifatnya progresif. Dan saudara juga harus ngerti, Alkitab itu kitab kuno. Bahasanya itu bahasa orang zaman dulu yang ribuan tahun yang lalu saudara ya. Bukan bahasa masa kini. Jadi saudara kalau baca Alkitab harus hati-hati, harus ngerti konteksnya ya. Karena cara Tuhan berbicara itu disesuaikan dengan konteksnya. Sama kalau misalnya tahun 45 nih, kalau kita hidupnya di tahun 45 sebelum zaman kemerdekaan, itu kan kalau sudah lihat orang-orang pahlawan-pahlawan itu kan kalau orasi, dia kan ngomongnya ayo kita harus merdeka, kita harus habisi semua penjahat-penjahat kita habisi. Konteksnya kan memang saat itu mereka sedang ada dalam penjajahan, jadi ketika mereka orasi, mari kita balas, mari kita habisi mereka para penjajah-penjajah itu, kita bumi hanguskan. Dalam konteks itu oke. Tapi coba kalau hari ini di konteks sekarang ada orang ngomong gitu, mari kita habisi, kita hajar orang-orang gitu. Saudara akan dianggap, saudara bisa ditangkap sama Komisi HAM ya, Komisi Hak Asasi Manusia. Saudara kalau sekarang beda, kita udah merdeka, kita sekarang ngomongnya bukan mari kita berantas, enggak. Sekarang yang kita bicara adalah kita harus kerja ya Presiden kita kan sekarang ngomongnya beda, kerja karena kita sudah merdeka, kita harus mengisi kemerdekaan kita. Halo betul ya? Ya, jadi saudara harus nangkep bahasa Alkitab itu bahasa di konteks apa ya. Jadi di perjanjian lama memang konteksnya seperti itu. Orang-orang Israel saudara ya, mereka harus mengalami bahasa-bahasa yang mereka mengerti. Tapi kalau kita mengerti saudara bahwa itu sifatnya progresif dan itu menuju kepada Kristus, bahwa murka Allah, keadilan Allah itu sudah ditanggung melalui pengorbanan Yesus. Keadilan dan kasih Allah bertemu melalui pengorbanan Yesus. Sehingga murka Allah tidak lagi membinasakan kita, tapi menguduskan kita. Saya ulangi, murka Allah, keadilan Allah tidak lagi membinasakan saudara dan saya, amin. Tetapi murka Allah, keadilan Allah itu menguduskan saudara dan saya. Supaya kita menjadi orang-orang yang bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Allah tidak lagi membinasakan kita saudara. Allah menguduskan kita, Dia akan mendidik kita, Dia akan mendisiplin kita, Dia akan membentuk kita supaya kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Nah saya akan segera akhiri firman Tuhan hari ini saudara ya. Saya mau bicara ke arah ini. Saudara kita percaya bahwa Allah itu pencipta segala sesuatu, amin. Dia yang menciptakan saudara dan saya, itu artinya Dia pemilik hidup kita. Itu sebabnya wajar banget kalau Dia cemburu ketika umat pilihannya menyimpang kepada berhala-berhala. Kenapa Dia cemburu? Karena Dia sangat mencintai, Dia memiliki kita. Karena Dia yang ciptakan kita. Itu wajar. Saudara kalau dalam pernikahan pasangan saudara selingkuh, saudara pasti murka, cemburu. Halo, betul? Itu wajar karena ada cinta. Kenapa Tuhan murka? Karena hubungan umat dengan Tuhan itu hubungannya bukan hubungan kontrak. Tapi hubungannya hubungan covenant, perjanjian seumur hidup. Pernikahan itu yang diajarkan oleh Alkitab itu seumur hidup, bukan kontrak. Kalau kontrak saudara
Biasanya kontrak berapa tahun? Ya 2 tahun, setelah itu bubar, saudara cari tempat lain gak masalah saudara. Ya kalau saudara kontrak, saudara gak perlu ada hubungan cinta dengan pemilik rumah itu kan, halo betul? Kalau saudara kontrak rumah, masa saudara harus menjalin hubungan cinta sama Cip Juin? Ya kan enggak ya, pemilik rumahnya kan enggak. Ya Cip Juin cuma butuh duit ya, dia cuma minta saudara tanda tangan 2 tahun, bayar sudah per bulan berapa, deposit berapa, udah selesai, gak perlu ada relasi. Itu kontrak, tapi hubungan kita dengan Tuhan bukan hubungan kontrak saudara. Hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan cinta. Dan cinta Tuhan itu sangat kuat. Karena dia yang menciptakan kita, dia yang paling tahu yang terbaik buat hidup kita. Nih saudara, smartphone ini, Samsung, siapa yang paling tahu yang terbaik buat handphone ini, smartphone ini? Pabriknya, penciptanya saudara. Pabrik atau penciptanya yang tahu untuk apa handphone ini ada. Bagaimana cara menggunakannya, halo betul? Ya, karena dia yang menciptakan. Kalau saudara percaya Tuhan yang menciptakan saudara, Tuhan pemilik hidup saudara, berarti saudara percaya bahwa hanya Tuhan yang tahu yang terbaik buat hidup kita. Kita tidak tahu. Kita bisa berasumsi, oh yang terbaik itu kalau saya menikah, yang terbaik itu kalau saya kaya raya, yang terbaik itu kalau saya punya ini, punya itu, aku ingin begini, aku ingin begitu, kalau saya bisa begini, begitu. No, kenyataannya orang-orang sudah punya kekayaan, kecantikan, prestasi, achievement, semua mereka sudah dapatkan, tetap aja mereka gak bahagia. Karena gak nanya sih sama penciptanya. Mereka berasumsi, oh kebahagiaan itu adalah rumusnya. Wih, pakai rumus. Gak ada saudara, gak ada yang bisa dirumus. Kalau saudara mau tahu keutuhan hidupmu, tanya sama penciptamu. Kalau saudara mau tahu kepenuhan hidupmu, kebahagiaan yang sejati itu apa? Tanya sama Tuhan. Sama seperti saya sering katakan di sini ya. Ikan itu diciptakan, Tuhan ciptakan ikan untuk hidup di dalam air. Kalau ikan keluar dari air, apa yang terjadi? Mati dia. Ikan baru bisa menjadi ikan yang sehat, kuat dan bahagia kalau dia ada di dalam air. Karena rancangan Tuhan menciptakan ikan itu hidup di dalam air. Rancangan Tuhan itu ibarat air di mana kita hidup di dalamnya. Kalau saudara keluar dari rancangan Tuhan, saudara pakai rancanganmu sendiri, saudara gak mau nurut, gak mau trust and obey, saudara gak mau taat sama Tuhan, akibatnya kerusakan, kehampaan, kekosongan terjadi dalam hidup kita. Saudara, saya berdoa supaya kita kembali kepada rancangan Tuhan. Saya undang para pelayan maju ke depan. Saudara, kita kembali kepada rancangan Tuhan. C.S. Lewis, seorang bapak gereja, seorang teolog berkata, ketika kita mengingini sesuatu di luar rancangan Tuhan atas diri kita, maka sebenarnya kita mengingini sesuatu yang membuat kita tidak bahagia. Saya ulangi, ketika kita mengingini sesuatu, boleh gak punya keinginan? Boleh dong, kita kan manusia personal, punya pikiran, perasaan, keinginan. Punya keinginan itu wajar dong, normal. Tapi tidak semua keinginan itu benar. Dan tidak semua keinginan kita harus dipuaskan. Saya ulangi, punya keinginan boleh gak? Boleh, aku ingin begini, aku ingin begitu, boleh. Tapi enggak semua keinginan kita itu benar. Dan enggak semua keinginan kita itu harus dipuaskan. Enggak harus. Karena yang tahu yang terbaik itu adalah perancang hidup kita, pencipta hidup kita. Saudara harus hidup di dalam rancangan Tuhan. Karena kalau saudara keluar dari rancangan Tuhan, maka saudara sebenarnya sedang mengingini sesuatu yang akhirnya membuat hidup saudara tidak pernah penuh, tidak pernah utuh, tidak pernah bahagia. Nah, Tuhan merancang kita untuk hidup dalam cinta sama Dia. Cinta sama Tuhan, itulah desain Tuhan buat kita. Kalau saudara keluar dari rancangan itu, saudara keluar dari cinta kepada Tuhan, saudara sama seperti ikan yang keluar dari air. Saudara akan mengalami kekosongan, kehampaan, kekecewaan, dan kerusakan dalam hidupmu. Karena hidup ini gak bisa dipuaskan dengan kekayaan materi. Hidup ini gak bisa dipuaskan dengan seksualitas. Hidup ini gak bisa dipuaskan dengan pengakuan orang, approval. Hidup ini gak bisa dipuaskan dengan hawa nafsu. Tapi hidup ini hanya bisa dipuaskan utuh dan penuh ketika kita ada di dalam cintanya Tuhan. Amin. Kita mau berkata, you are forever in my life. Saya undang kita bangkit berdiri. You are forever in my life. Engkau segalanya Tuhan. You see me through The season
cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you and I wait on you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go. Through it all, you are forever. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. Sing to you, Lord. You never let me go. 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 Through it all. Haleluya. Tuhan itu setia terhadap firman-Nya. Karena dia gak bisa menyangkal dirinya. Tuhan setia dengan apa yang dia katakan, apa yang dia firmankan, apa yang dia perintahkan. Kalau saudara mau menikmati kesetiaan Tuhan melalui firman-Nya, saudara harus trust and obey. Saudara harus taat dan setia, percaya dan taat pada dia. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab dia yang memelihara hidupmu. Percayakan hidup dan masa depanmu di dalam kontrolnya Tuhan, karena dia Allah yang punya rancangan yang terbaik, dan yang terbaik itu adalah Tuhan itu sendiri. Tuhanlah bahagiaku, Tuhanlah nilai hidupku, Tuhanlah rasa amanku, Tuhanlah harta yang paling berharga buat hidupku. Kalau saudara sudah mengalami itu, saudara akan menikmati keutuhan, kepenuhan, dan kebahagiaan yang sejati, yang kekal. Dan hari ini Tuhan mau nyatakan cinta, kasih sayangnya kepada setiap kita. Apapun pergumulan saudara, musim apa yang saudara sedang hadapi hari ini, Tuhan besertamu. Dan dia mengikuti kemanapun engkau sedang berada, tangan Tuhan sedang menyertaimu. Dan hari ini maukah saudara berkata, Tuhan aku mau belajar untuk taat, belajar untuk percaya, belajar untuk setia.
Tuhan terima kasih untuk firman-Mu, biarlah Engkau memberikan anugerah kemampuan kepada setiap kami, untuk kami menyelaraskan pikiran, perasaan, kehendak kami pada firman Tuhan, karena kami mau menikmati kesetiaan Tuhan melalui firman-Mu, sehingga hari-hari dalam hidup kami itu ada dalam rancangan Tuhan. Kami mau taat dan setia pada apa yang Tuhan perintahkan dan firmankan, karena kami tahu masa depan yang penuh pengharapan itu adalah janji yang aya dan amin. Yang kami nikmati yaitu Tuhan sendiri menjadi segala-galanya buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau menghibur yang sedang sedih, Engkau menyembuhkan yang sakit, Engkau menguatkan yang lemah, Engkau melepaskan setiap kami yang sedang ada dalam beban kehidupan. Biarlah hari ini kami terima kelegaan, hari ini kami terima ketenangan, hari ini kami terima damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu yang lebih dari hidup. Biarlah hidup kami terus memuliakan Tuhan dan kami rindu terima berkat dari Tuhan. Mari buka hati, tengadahkan kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat dari Tuhan kita yang setia terhadap firman-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami semua mencintaimu. Dalam nama Yesus, semua orang yang mencintai Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang setia. Haleluya, haleluya. Keep winning, God bless you, happy Sunday. Silakan duduk saudara.